Halo Sobat Bumi, tahu nggak sih kalau setiap tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional atau Hari Kehati? Peringatan ini menjadi pengingat bahwa keanekaragaman hayati bukan sekedar tentang banyaknya flora dan fauna, tetapi juga penopang kehidupan manusia. Nah, ternyata tema Hari Kehati juga terus berkembang dari tahun ke tahun, sebagai bentuk respon terhadap berbagai isu lingkungan global. Beberapa tema sebelumnya antara lain tahun 2023 yaitu From Agreement to Action, Build Back Biodiversity. Tahun 2024, Be Part of the Planet. Serta tahun 2025, Harmony with Nature and Sustainable Development. Tema-tema tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga keanekaragaman hayati membutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan aksi nyata dari seluruh lapisan masyarakat demi masa depan bumi yang lebih berkelanjutan. Melanjutkan semangat tersebut, tahun 2026 tema yang diangkat adalah Acting Locally for Global Impact, yang mengajak masyarakat untuk memulai melakukan aksi nyata dari lingkungan sekitar demi memberikan dampak positif bagi bumi secara global. Lalu, apa langkah yang bisa kita lakukan sebagai aksi nyata untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita? Yang pertama, menanam dan merawat tanaman lokal di rumah atau di lingkungan sekitar. Sekitar 20-30% spesies tumbuhan asli Indonesia terancam punah. Di Jawa Barat, tumbuhan asli yang terancam punah mendekati 100 spesies. Punahnya tumbuhan-tumbuhan tersebut tentunya akan mengurangi jenis sumber pangan bagi manusia dan satwa. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sampah plastik merupakan jenis limbah yang sulit terurai dalam waktu singkat dan sampah ini banyak ditemukan di kawasan perairan. Sekitar 90% sampah plastik yang terbawa sungai hingga berakhir di laut berasal dari 10 sungai utama di dunia, dan 8 diantaranya berada di Asia. Selain itu, WWF melaporkan lebih dari 240 spesies satwa liar menelan sampah plastik yang menyebabkan luka hingga kematian. Sampah plastik sekali pakai yang mencemari laut kerap dikira makanan oleh penyu belimbing karena bentuknya yang menyerupai ubur-ubur. Plastik yang tertelan tidak dapat dicerna sehingga mempersingkat usia penyu. Yang ketiga, memilah sampah dan mendukung daur ulang. Memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Dengan pemilahan yang baik, jumlah sampah dapat dikurangi. Yang keempat, menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum merupakan salah satu langkah sederhana untuk mendukung penghematan energi dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Data menunjukkan bahwa sektor energi kini menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia, dengan sumber emisi utama berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara, transportasi berbahan bakar minyak, serta aktivitas industri. Yang kelima, memilih produk yang lebih berkelanjutan. Langkah lainnya yang dapat Sobat Bumi lakukan untuk mendukung pelestarian kehati adalah dengan lebih cermat dalam mengenali label atau sertifikasi pada produk yang digunakan sehari-hari. Untuk memperjelas langkah-langkah yang dapat kita lakukan, mari kita dengarkan langsung tanggapan dari Biodiversity Expert. Lewat sesi Tanya Ahli kali ini, Biodiversity Expert akan membahas bagaimana langkah-langkah sederhana yang kita lakukan sehari-hari juga bisa membantu menjaga lingkungan dan mendukung usaha yang lebih ramah lingkungan. Mungkin saat ini masih banyak ya orang yang menganggap kalau biodiversitas itu tidak penting. Atau ya mungkin memang mereka belum tahu gitu kalau misalnya biodiversitas itu memang mempunyai peranan penting untuk fondasi di kehidupan bumi ini. Dan peranan ini di dalamnya juga tentu dijalankan oleh biodiversitas. Jadi memang peran biodiversitas ini sangat krusial karena menjamin keseimbangan ekosistem, kemudian tentu juga menyediakan sumber daya vital bagi manusia, seperti misalnya pangan, air bersih, ataupun obat-obatan, yang itu bisa jadi akan bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Serta tentunya membantu bumi beradaptasi dengan perubahan iklim yang sekarang ini terjadi. Kemudian untuk aksi-aksi kecil yang dilakukan pada level individu masyarakat, tentu ini sangat penting, karena memang kalau misalnya dilakukan secara kolektif, maka akan berdampak besar, tidak hanya untuk biodiversitas itu sendiri, tetapi juga untuk seluruh kehidupan bumi ini. Skema yang
Sudah ada, sampai saat ini sebenarnya sudah banyak. Baik itu skema yang memang untuk nasional maupun internasional, yang memang di situ mensyaratkan untuk pelestarian biodiversitas. Biasanya memang skema-skema ini digunakan untuk pemanfaatan dalam konteks sumber daya alam, yang itu digunakan misalnya contohnya itu di RSPO, ISPO untuk yang Indonesia itu, kemudian ada FSC maupun yang sekarang ini yang lagi banyak dijalankan di Indonesia itu di proyek karbon. Pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan biodiversitas ini tentu dapat meminimalisir dari dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan ataupun pemanfaatan dari sumber daya alam. Beberapa kajian yang basisnya biodiversitas itu memang beberapa kali dilakukan oleh BPH. Ya, memang ikhtiar-ikhtiar yang sedikit ini yang kita lakukan, selain tentunya membantu perusahaan, tentu juga yang kami harapkan juga untuk menjaga dari keberadaan biodiversitas itu. Nah, Sobat Bumi, sekarang udah makin kebayang kan kalau menjaga keanekaragaman hayati bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana di sekitar kita? Karena sekecil apapun aksi yang kita lakukan hari ini tetap bisa memberikan dampak besar bagi keberlangsungan bumi di masa depan. Kalau menurut Sobat Bumi, langkah sederhana apa lagi sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.